Nah, buat hidangan berbuka nanti, Unyil punya menu rendang daging domba nih. Rasanya gak kalah enak dengan rendang daging sapi. Nih, rendang dombanya sudah dikemas dalam bentuk kaleng. Keren kan? Langsung saja yuk ikut Unyil ke tempat pembuatannya. Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Ayo Adit, Candy, bantuin kasih makan dombanya ya. Tuh, mereka sudah menunggu. Tinggal sebar saja ke tempat makan yang ada di bagian depan kandang. Dengan sendirinya, domba akan rebutan. Usia paling pas untuk domba siap potong antara 8 sampai 18 bulan. Bobot ideal potongnya 25 kg ke atas. Sekarang kita ke tempat penyembelihan yuk. Domba yang sudah disembelih kemudian dikuliti dan dipisahkan antara daging dan tulangnya. Dagingnya sudah siap, langsung kita olah saja yuk. Ada bawang merah dan bawang putih, cabai merah, lengkuas, jahe, serai, kemiri, asam kandis, dan juga daun-daunan seperti daun salam dan daun serai. Semua bumbu tadi harus sudah dihaluskan ya. Kalau sudah halus, tinggal tumis deh semua bumbunya. Tambahkan santan, lalu aduk hingga bumbu mengental dan berubah warna. Aduk terus ya Lina, biar bumbunya cepat mengental dan tidak gosong. Nah, kalau bumbunya sudah mengental seperti ini, bisa langsung deh dimasukkan daging dombanya. Sampai nanti matang 80%. Lanjut yuk. Masukkan rendang domba ke dalam kemasan kaleng ini. Kemudian ditimbang hingga 65 gram. Setelah itu ditambahkan lagi bumbu basah agar rendang tidak kering. Kaleng ini lalu masuk ke bagian penguapan. Fungsinya agar bakteri yang terdapat pada kaleng dan rendang bisa mati. Selain membunuh bakteri jahat, proses penguapan ini juga berfungsi agar suhu rendang menjadi panas sebelum ditutup rapat. Saatnya proses pasteurisasi. Rendang yang sudah terkemas rapi di dalam kaleng disterilkan dengan cara dimasukkan ke dalam alat ini. Kemudian ditutup rapat dan dipanaskan dengan suhu tinggi. Inilah yang membuat rendang matang sempurna hingga 100%. Selain itu, proses ini bisa mengawetkan rendang domba hingga 3 tahun lamanya. Diamkan kurang lebih selama 30 menit agar suhunya kembali normal. Tahap terakhir tinggal pemberian label deh. Setiap harinya tempat ini bisa memproduksi sebanyak 1.800 kaleng. Wih, banyaknya. Selain rasanya yang enak dan dagingnya yang lembut, daging domba banyak memberikan manfaat dan kebaikan loh untuk tubuh kita. Antara lain sebagai sumber energi. Kandungan gizi yang tinggi bisa meningkatkan energi saat kita kelelahan. Selain itu, kandungan protein dan kalsiumnya juga bisa membuat otot dan tulang kita kuat. Keras banget ini kayu gergajinya. Ampun dah, dari tadi nggak putus-putus. Apa gergajinya ya yang tumpul? Aduh, ini mana lagi nih? Aduh, berat banget nih mata. Narik becak nggak nemu sewa dari pagi. Awas bos! Neng, gimana sih kamu? Nggak hati-hati banget bawa becak. Untung Oga nggak kenapa-napa. Aduh, maaf bos, maaf bos Oga. Nih. Ngantuk berat nih tadi di jalan. Gak taunya udah depan bos Oga aja. Iyalah, Oga nggak mau tahu Nyeng. Ini semua harus Enyeng beresin, ya. Sampai kandang dombanya jadi. Maaf bos, Enyeng salah. Ya udah, nanti Enyeng yang bersihin ya bos ya. Yummy. Hihi. Siapa sih yang gak ngiler melihat semua makanan yang terbuat dari udang ini?
Udang kan terkenal sebagai salah satu jenis seafood yang bergizi tinggi. Nah, sekarang Unyil mau mengajak teman-teman ke pabrik pengolahan udang yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pabrik ini memproduksi berbagai macam olahan udang loh. Salah satunya Ebi Fry Black Tiger atau udang tepung dari jenis udang windu Black Tiger. Kita lihat langsung yuk prosesnya. Loh, kok banyak roti sih? Ini pabrik udang apa pabrik roti sih? Tenang, gak usah bingung-bingung. Roti-roti ini sengaja disiapkan untuk dibuat tepung roti. Roti yang terbuat dari tepung gandum harus dihancurkan dulu menggunakan mesin sampai menjadi serpihan tepung roti. Ayak tepung roti untuk memisahkan tepung yang halus dengan yang kasar. Oke deh, tepung roti inilah yang nantinya dipakai untuk membuat berbagai olahan udang tepung seperti Ebi Fry. Nah, ini dia udangnya. Udang windu adalah jenis udang laut yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Sebelum diolah menjadi Ebi Fry, udang windu yang masih segar harus disortir dulu berdasarkan kualitas fisiknya. Mulai dari kualitas paling bagus, yaitu A3, sampai kualitas biasa, yaitu C atau D. Selain melihat kualitas fisik, petugas juga harus menguji udang dalam laboratorium. Tujuannya untuk mengetahui kandungan bakteri pada sampel udang. Apabila jumlah bakteri melebihi batas toleransi, maka daging udang dinyatakan tidak segar lagi dan tidak layak untuk diolah menjadi makanan. Udang yang sudah disortir dan lolos uji bakteri, kemudian dipotong bagian kepalanya untuk dibuang. Karena bagian kepala udang windu ini sangat keras dan tidak bisa dimakan. Setelah itu, disortir lagi menggunakan mesin grader untuk dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuhnya. Proses selanjutnya adalah pengupasan kulit udang sekaligus membersihkan dagingnya. Saluran usus yang berwarna hitam harus diangkat supaya daging udang benar-benar terlihat bersih. Proses ini butuh ketelitian tingkat tinggi, karena itu harus dilakukan secara manual oleh para ahlinya. Oh iya, khusus untuk bagian ekor tidak boleh dibuang ya, harus disisakan untuk mempertahankan wujud udangnya. Udang yang sudah dikupas kemudian ditimbang dan disusun dalam loyang kecil. Selanjutnya akan dibawa ke proses penepungan. Proses penepungan memakai 3 bahan pelapis. Lapisan pertama menggunakan bahan tepung halus atau yang disebut pridas. Lalu lapisan kedua menggunakan tepung cair yang sudah diberi bumbu-bumbu. Dan lapisan terakhir menggunakan tepung roti kasar supaya Ebi Fry-nya menjadi kriuk-kriuk saat digoreng. Udang yang sudah dilumuri tepung kemudian dibekukan di dalam mesin pendingin dengan suhu hingga minus 40 derajat Celcius. Alamak, lebih dingin daripada di kutub nih. Pada suhu di bawah minus 18 derajat Celcius, bakteri pembusuk pada udang gak akan bekerja dan berkembang biak. Jadi, daging udang tetap segar meskipun disimpan dalam pendingin berbulan-bulan. Udang tepung yang sudah beku kemudian dikemas dalam plastik dan kardus untuk selanjutnya diekspor ke luar negeri, salah satunya Jepang. Wah, ada Pak Ogah tuh. Kayaknya asik bener. Lagi ngapain ya? Embul kerjain ah. Rasain nih Pak Ogah. Copot.
Duh, ampun. Bikin kaget aja. Sendal siapa sih nih? Rasain Pak Ogah. Emang enak. Weh. Wah, dasar anak nakal ya. Awas ya, Mbul. Ganggu orang tidur aja. Sini kamu, Mbul. Maaf Pak Ogah. Embul ada perlu Pak. Kabur. Malah kabur sih, Mbul. Awas ya, kalau ketemu Ogah gundulin tuh rambut. Satu lagi nih, pelengkap lauk pauk saat makan. Yap, abon. Abonnya bukan terbuat dari daging sapi atau daging ayam ya teman, melainkan dari jamur tiram yang kaya akan protein dan mineral. Saksikan sesaat lagi.